Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan melakukan pengajuan penyetaraan ijazah online di websitenya Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemdikti-Saintek. Jadi aku berpikir bahwa kenapa enggak aku buat video untuk supaya teman-teman yang ingin juga mengajukan bisa mengikuti bagaimana step by stepnya seperti itu. Jadi kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama mengetahui sebenarnya gimana. Karena secara pribadi ini pertama kalinya aku ngelakuin penyetaraan ijazah, karena memang alhamdulillah ijazahku itu baru nyampe dari Sydney. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus pergi mencari, maksudnya buka browser kalian dan kalian cari websitenya piln.kemdikbud.go.id. Di website ini nanti kalian akan diarahkan untuk melakukan yang namanya registrasi. Jadi ada dua pilihannya, ada login atau registrasi. Nah, kalau misalkan kalian belum pernah melakukan penyetaraan ijazah online sebelumnya seperti aku, maka kalian harus melakukan yang namanya registrasi. Nah, di sini aku sudah melakukan registrasi terlebih dahulu kemarin. Nah, setelah aku melakukan registrasi, baru aku mikir kenapa enggak aku buat video, jadi kita biar sama-sama belajar gimana caranya penyetaraan ijazah luar negeri. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum melakukan registrasi, jangan khawatir karena itu prosesnya sebentar banget. Jadi kalian tinggal klik registrasi di sini. Kalian masukkan alamat email kalian, terus kalian klik yang I'm not a robot, terus kalian klik registrasi dan kalian tunggu beberapa saat. Di email kalian akan ada link, bukan link sih, kayak link untuk aktivasi, dan itu hanya berlaku selama 30 menit. Setelah kalian mengklik link aktivasi tersebut, kalian akan diarahkan kepada pengisian biodata, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan sebelumnya juga. Terus setelah itu kalian juga diminta untuk upload 2 file. Jadi ada satu itu adalah file identitas. Jadi setelah kalian ngisi nomor, kalian juga harus ngupload foto KTP kalian. Terus yang kedua adalah kalian harus mengupload yang namanya pas foto. Kenapa? Karena dijelaskan di kolom tersebut dijelaskan bahwa foto itu akan digunakan dan akan dicantumkan pada SK penyetaraan ijazah luar negeri. Jadi backgroundnya itu bisa berwarna merah, biru, ataupun putih. Dan ukurannya itu adalah ukuran foto 3x4 biasa, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya setelah kalian melakukan hal tersebut, kalian dan membuat password pastinya, kalian bisa login sekarang menggunakan email dan password kalian seperti yang akan aku lakukan berikut ini. Kalian login gunain password dan juga kata sandi. Nah, kemudian akan ada di sini proses penyetaraannya. Nah, di sini kalian bisa ajukan, ada pilihannya sebenarnya ajukan. Tapi di sini karena kemarin aku udah sempat untuk buka, jadi dia dalam bentuk draft. Nah, jadi aku akan lanjutkan usulan di sini. Nah, di data pengusul ini yang nomor 1 itu adalah data yang kemarin, data yang kalian lakukan untuk proses registrasi. Jadi semuanya itu akan sama. Nanti akan ada keterangan bahwa kalian harus mengecek bahwa data ini semuanya sesuai. Kemudian kalian akan diarahkan ke nomor 2 yaitu formulir pendaftaran. Di sini kita akan isi tujuan penyetaraan kita. Ada adaptasi atau SK penyetaraan. Perbedaannya adalah untuk adaptasi itu adalah untuk teman-teman yang mengambil profesi dokter, baik itu dokter umum atau dokter gigi di luar negeri dan kemudian ingin melakukan praktek di Indonesia, maka kalian akan melakukan yang namanya adaptasi penyetaraannya. Sedangkan untuk teman-teman yang melanjutkan sekolah, kita melakukan SK penyetaraan ijazah luar negeri. Kemudian wilayah tempat studinya kita mengisi, aku Australia, pendidikan, nama perguruan tingginya. Kemudian untuk alamat dan kota dan semuanya ini itu memang otomatis tidak bisa diisi ketika kita sudah memilih nama perguruan tinggi kita apa. Kemudian kategori bidang studi. Jadi kategori itu ada beberapa di sini.
ada departemen, ada sekolah, ada pusat riset, ada fakultas, ada bidang studi. Sebenarnya itu tergantung kepada masing-masing jurusan. Jadi kalau misal, dan setauku kalau misalkan di luar itu kebanyakan namanya memang sekolah, which is school. Kayak di aku School of Pharmacy seperti itu. Jadi aku milihnya sekolah. Nah, tapi balik lagi ke masing-masing universitas. Jadi kalian harus cek lagi di website universitas kalian masing-masing. Jadi aku milihnya sekolah, dan sekolah farmasi dengan gelar Master of Pharmacy. Terus program pendidikannya adalah magister di sini. Rumpun ilmunya alam. Ya, terus nomor ijazah di sini, karena ijazahku itu tidak ada nomornya, jadi aku akan mengosongkan nomor ijazah yang ada di sini. Kemudian tanggal ijazah, kemudian tanggal mulai dan tanggal lulus kuliah. Ini kalian sesuaikan sama kurikulum di masing-masing university atau di saat kalian start itu sendiri. Aku sendiri pribadi udah lupa, tapi tadi aku ngecek websitenya USyd, University of Sydney. Kita mulainya memang di tanggal 24 Februari tahun 2023 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada judul tugas akhir. Sebenarnya ini agak sedikit membingungkan untuk kita teman-teman yang coursework, dimana kita tidak punya penelitian, ataupun kalau ada itu seperti aku kayak research projectnya itu, jadi research project kita itu hanya 6 SKS seingatku, dan itu pun bukan, jadi jatuhnya mini research, bukan tugas akhir seperti itu. Tapi karena di sini aku ada research project tersebut, sebenarnya tidak ada asterisk merah, jadi mungkin tidak diwajibkan untuk teman-teman yang coursework, tapi karena aku ada, walaupun itu mini research, jadi aku akan coba untuk nyantumin di sini karena kita ada mini research ini. Jadi coba kita cantumkan di sini ya. Nah, dan lama tinggal, jenis perkuliahan juga ada part-time, full-time, e-learning atau double degree. Kemudian biaya perkuliahannya, apa kalian biaya sendiri atau biaya dari APBN, APBD, atau biaya dikti luar negeri, itu untuk teman-teman LPDP ya, menurutku, tapi I don't know. Tapi karena aku dapatnya beasiswa Australia Awards, jadi dimana itu pembiayaannya dari DFED ya, pemerintah Australia, jadi aku akan naruh biaya institusi dari luar negeri. Kemudian program perkuliahannya aku coursework dan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini sebenarnya agak sedikit membingungkan bagi aku secara pribadi, karena setelah mendapatkan beasiswa itu aku resign dari tempat kerjaku. Nah, sedangkan di sini tulisannya adalah diisi dengan pekerjaan saat di luar negeri. Nah, jadi karena aku resign dari pekerjaanku, tapi secara profesionalitas aku masih terregistrasi sebagai apoteker, sebagai farmasis di Indonesia. Jadi aku akan menempatkan profesional di bagian pekerjaan ini, karena statusku masih sebagai apoteker. Aku bukan dosen, bukan PNS, bukan juga pegawai swasta, karena statusnya sudah resign. Jadi aku akan naruh profesional. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pendidikan sebelumnya. Jadi level pendidikan sebelumnya, aku profesi apoteker di Universitas Padjadjaran. Jadi ketika kalian masukkan NPM, nah tipsnya untuk teman-teman yang udah lupa dengan NIM atau nomor induk mahasiswa di pendidikan sebelumnya, kalian bisa cek di laman Dikti kalau nggak salah ya, PP Dikti ya, di laman PD Dikti. Di sini kalian bisa cek nama kalian sendiri di universitas apa kalian sebelumnya. Jadi di sini kalian ngecek nama mahasiswa, terus kalian akan cek kalian di universitas apa dan NPM kalian atau NIM kalian berapa. Kemudian setelah kalian menemukan NIM kalian berapa, kalian bisa langsung ngecek di sini, cek datanya. Ketika kalian cek data, dia akan automatically mengisi alamat, bidang studi, dan tahun lulus kalian. Jadi kalian nggak harus repot, kalian hanya tinggal mengisi nomor induk mahasiswa kalian apa gitu. Kemudian selanjutnya,
Nah, selanjutnya itu adalah unggahan dokumen. Ada beberapa dokumen yang harus kita unggah di sini. Pertama adalah scan ijazah asli ya. Ijazah asli dari University of Sydney. Kalau aku di sini aku udah memasukkannya ke dalam satu file. Jadi ijazah asli luar negeri. Oke. Terus scan akademik, transkrip akademik asli. Transkrip akademik, kita akan transkrip akademik. Oke. Kemudian scan ijazah asli pendidikan sebelumnya. Pendidikan sebelumnya berarti tadi profesi apoteker ya. Terus scan bukti mukim. Nah, bukti mukim di sini itu bisa berupa paspor, visa, resident permit, bukti lapor diri atau keterangan setelah menempuh pendidikan luar negeri dari kantor kantor perwakilan Republik Indonesia. Jadi, aku akan men-insert visa dan paspor aku dalam satu file yang sama karena cuma boleh upload satu kali kan ya. Terus scan diploma suplemen / katalog. Nah, ini sebenarnya agak sedikit bingung ya, karena scan diploma suplemen ini tuh maksudnya apakah keterangan atau handbook dari course kita, karena secara pribadi kalau di University of Sydney itu course-nya, handbooknya itu dalam bentuk online, jadi di website gitu diakses, jadi tidak ada dalam bentuk PDF. Nah, agak sedikit membingungkan di sini, tapi tadi aku udah coba untuk screenshot beberapa poin yang menyatakan bahwa dia semester 1-nya belajar apa, semester 2-nya belajar apa, course-nya itu requirement-nya bagaimana dan apa, itu tadi udah aku screenshot dan udah aku tempatin di satu file yang sama. Jadi kita akan coba untuk upload di scan diploma suplemen katalog ini. Terus scan tugas akhir. Nah, di sini sangat membingungkan ya untuk kita teman-teman yang coursework, tapi alhamdulillah karena aku punya tadi mini riset yang kita buat itu dalam bentuk report gitu, dalam bentuk sejenis jurnal, tapi gak ada template jurnal apapun karena memang cuma mini research doang dan kita tidak melakukan dan kalau mau dipublish kan harus ada ethical clearance dan lain-lain. Tapi pada saat itu karena memang kita melakukan mini research di hospital, yang which is setelah kita melakukan mini research dan membuat reportnya, kita menyerahkan itu ke hospitalnya, seperti itu. Nah, jadi aku akan coba masukin report aku tadi untuk menjadi ya acuan lah atau base lah bagi mereka yang ingin atau link katalog. Nah, jadi ada link katalog, bagus nih. Jadi aku bisa masukin Master of Pharmacy USyd ya. Aku akan masukin link dari handbook kita di USyd di Pharmacy Unit of Study Table-nya. Terus habis itu scan artikel jurnal. Ini tapi gak ada abstraknya, jadi aku nggak akan upload. Kemudian link publikasi, karena belum ada publikasi karena kita coursework, jadi sebenarnya aku juga sedang dalam proses untuk mau nge-publish, tapi bukan artikel tentang tugas akhirku, jadi ini artikel yang lain lagi. But ya, surat sponsor aku akan mengupload di VET kontrak karena aku dapat beasiswa dari Australia Awards. Kemudian tambahan dokumen itu apa yang bisa kita upload? Tambahan dokumen grading. Oke. Kemudian aku nambahin dokumen grading, yaitu proses penilaian di Australia itu gimana, karena kita sistemnya kan bukan A, B, C, tapi kita sistemnya adalah high distinction, credit, pass. Jadi nilainya itu, range nilainya itu, dan bahkan di course aku tuh ada yang nilainya bukan itu, nilainya adalah satisfactory, which is
itu memang adalah matkul wajib yang nggak ada nilainya, jadi memang kamu harus pass gitu, mau nggak mau kamu harus pass, apapun yang kamu lakukan kamu harus pass, dan it's so frustrating at that time, tapi alhamdulillah udah terlalu ya. Jadi kita next. Kemudian ini ada konversi nilai. Wow, ini yang baru nih. Nilai batas atas. Maksudnya apa? Nilai maksimal merupakan nilai paling tinggi yang bisa didapatkan untuk satu mata kuliah. Ya, nilai paling tinggi di sana ada 100. Benar. Nilai batas bawah, misalnya di Indonesia nilai paling rendah agar bisa lulus adalah 55. No, nilai batas bawahnya bukan 55 kalau di aku, karena batas lulus itu adalah pass. Jadi nilai pass itu mari kita lihat grading tadi. Pass itu dia 50 itu adalah pass. Informasi grading system. Nah, ternyata di sini di selanjutnya di konversi nilai itu ada diminta informasi grading system. Jadi aku akan upload lagi yang tadi tentang grading. Itu aku ada di balik transkripku. Jadi transkripku itu 2 lembar, halaman pertama, halaman kedua, terus di baliknya itu ada grading system. Nah, grading system itu aku scan file yang berbeda, terus aku upload di sini, guys. Nah, terus nilai kumulatif. What is nilai kumulatif? Diisi jika perguruan tinggi yang tempuh mengenal sistem kumulatif or GPA. Kita nggak ada sistem GPA, makanya kita bingung sebenarnya. Berkas tambahan no. Mata kuliah. Kita akan diisi data nilai mata kuliah, terus kredit, terus nilainya berapa. Aku akan mulai ngisi semuanya itu, dan I'll be back. Oke, jadi di sini aku udah ngisi mata kuliahku, kredit dan nilainya. Itu ada 16 mata kuliah totalnya keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Ada, kok 18 sih? Bentar. Kenapa aku mau lupakan dispensing 1 dan dispensing 2? Apa yang akan dilakukan Kemdikbud. Kita akan lanjut. Next. Data ini merupakan data yang akan dicetak di SK dan pastikan sudah benar. Australia. Yes. Kirim. Kita akan kirim sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sukses. Yeay. Jadi sekarang statusnya itu adalah sedang dalam proses verifikasi. Jadi mari kita lihat bagaimana kelanjutan dari daftar pengusulan SK penyetaraan ijazah ini. Yay, see ya. I will update you guys soon.